buktikan dulu kemampuan kita. Insya Allah nggak susah kok kesana. Ya. Tapi kalau kita sendiri belum bisa ngapain, belum punya nama dalam arti kata, belum punya apa istilahnya tuh keberhasilan. Alah, kasih agunan aja susah kok apa. Ya, paham ya? Jadi apa sekarang? Pelajari dulu keilmuannya, buktikan, salah terbuktikan, bangun sebuah community, kemudian atur manajerial secara profesional. Gak sulit. Ya. Hari ini aja kalau kita bisa begini, orang kan selama ini kan mikir, ya gimana nanti pasarnya, jujur aja. Bagi saya malah pusing bukan pasar, yang nanamnya malah yang nggak ada. Oke, contoh. Aku kebutuhan daging kambing per hari untuk saat ini aku 3.000 ekor per hari kebutuhan ayah saja. Siapa tuh yang pemain kambing di sini? Bisa nggak kita hanya nomor begitu aja? Kalau untuk sehari mungkin bisa, untuk kontinu bisa nggak? Nggak bisa kalau nggak ditata manajerial. Bukan berarti ini harus dari Cilacap kambing, enggak. Ketika ini dari seluruh wilayah, antum Cilacap mampu berapa? Ini mampu berapa? Ini keluar, gitu kan? Bisa nggak kontinu nantinya? Bisa diatur. Kalau di manage dalam sebuah wadah. Pasar cukup satu aja yang punya. Yuk kita keroyokan. Jadi kan? Tapi kalau sudah namanya single fighter, pusing, nggak akan sanggup. Itu baru kambing loh, baru satu orang loh. Ya. Aku juga punya masuk kambing, bisa nih masuk kambing. Untuk Malaysia aja aku berapa? 5.000 ekor per hari. Untuk Brunei banyak permintaan saya. Ya. Alhamdulillah semuanya dijawab, insya Allah nanti. Entah kapan nanti. Karena ketika ayah harus nyari sendiri, jujur aku nggak sanggup loh. Nah ini kita butuh apa? Kita butuh kolaborasi semua. Oke, paham? Insya Allah kita bisa jadi raja. Itu yang pertama. Ini contoh lagi. Ayah ada kebutuhan. Tahu nggak? Kemarin buah naga sampai ambruk kan? Kalau bisa dikodir oleh kita, aku punya pasar loh. Oke. Untuk melon itu 70 ton per hari hanya untuk Jabodetabek aja. Tinggal klik selesai. Ya. Untuk melon kebutuhannya 100 ton per hari. Siap nggak? Yang jadi masalah kenapa aku nggak buru-buru? Kan ngeri-ngeri sedap untuk mengembalikan trust kepercayaan itu hal yang paling rumit. Nggak langsung ada gitu aja. Kenapa? Di belakangku belum siap ini pasokan. Cabai untuk hari ini aku 120 ton sehari, besar ya apapun. Terus kalau perlu aku besar. Ya 120 ton untuk MOU. Standarnya harus pakai MOU lah, di atas putih, di atas petani, biar nggak ada masalah. Yang jadi masalah kita siap enggak? Karena ketika sekali aja kita nggak bisa mensuplai, kita kena penalti loh. Mending cuma kena penalti, ruginya sekali atau 2 kali. Hilang kepercayaan, bubar aja. Jangan sama si ayah, nggak benar orangnya. Puluhan tahun yang kita bina itu hilang begitu. Nanti ya, paham ya. Tapi kalau dia dengan siap, ayo aku mainkan. Ya. Dengan brand KP2M, insya Allah melon dengan nanam, ya. Misalkan harga hari ini pas misalkan anggaplah 8.000, aku kasih label KP2M, tempelin tok, berubah jadi 12.000. Nah kita punya brandnya, KP2M nggak punya nama. Siapa pemain melon tadi aku lupa. Ya, kalau gabung dengan kita oke. Cuma ketika nanti pasar ya sanggup berapa ton, ya udah kita semampu yang sudah ada real di lapangan aja dulu. Yang penting bisa nggak kontinuitasnya jelas. Kalau brand alhamdulillah kita sudah punya nama. Kan nggak mungkin ditawari kalau kita nggak dianggap benar. Peluang bukan ini. Ya. Jadi sebetulnya hari ini aku cuma mancing-mancing aja nggak cerita kayak gini. Aku butuh ngomong bareng. Ini kan? Betul. Kalau akunya
udah diam selesai. Memang siapa kita semua kan enggak ya. KP2M itu kan yang dilihat kan bukan KP2M sebetulnya ya sosok ayahnya mungkin sebetulnya. Ya. Jadi kami kita manfaatin mumpung kami sadar ada satu kesempatan gitu. Kalau main-main bareng-bareng ayo, tapi kita minis dengan profesionalisme. Paham? Jelas? Oke, lanjut. Ini udah semua? Udah lengkap. Nanti udah? Oke. Air papa ada, air cucian beras ada. Nanti habis ini kita masukin ya. Kurang. Enggak. Apa? Boron. Udah dimasukin tadi, udah dilengkapi. Nah, boron tadi. Kalsium. Oh, boron. Bukan MKP yang kurang katanya. Boron belum, boron. Boron yang belum. Cuman N-nya yang enggak kan itu. Ya, kalau nggak ada, minta gratis ya. Nah itu ada. Itu baru. Oh, baru. Ya udah. Berapa persen itu? 48. 8, tapi harus 2 kilo ini. 2 kilo. 2 kilo lebih sedikit ya. Air berdua ya di boron ya. Bisa kebuka sekarang. Berapa? Ya. Semua. Di nolin dulu aja. Makanya ini PR buat Cuma semuanya. 1 kilo. Oke. Tapi awas sekali lagi. Berapa kilo? Kita bisa ngambil itu ketika kita siap produksi. Itu produksi harus siap apa itu ilmuannya kan itu. Ini nggak bisa dilepasin atau tapi ini terjepit ya. Kesatuan. Betul. Nggak berat. Kalau kita sendiri yang nanam, Kurang satu lagi. mohon maaf. Aku lihat ini lebih dari 16 kabupaten loh yang hadir. Ya kan? 20 ton nggak ada apa-apanya kalau kita bergabung KP. Terusin aja dulu. Ya kan? Kan gini loh, contoh nih contoh. Hari ini kirim dari Cilacap 20 ton, besok Miti Gunung Kidul, kan diatur gitu. Bukan berarti Gunung Kidul harus tiap hari. Kalau ada 16 berarti setiap 16 hari sekali, baru kebagian lagi. Mudah nggak? Nah, banget lah. Yang nggak mudah itu kalau dikasih berapa hektar gitu loh. Berapa ribu hektar kita harus tanam. Kan nggak mungkin. Fungsinya dengan apa? Sebagai koordinir di lapangan. Selesai kok. Nggak perlu nanam sebetulnya. Kalau aku sekarang nggak nanam kok. Cuma tanam sini ya, sini nanti aku ambil 50 perak aja gede kok. Kalau dari 1000 ton. Paham ya? Paham ya? Udah semua ini anggap aja selesai, kita pikirkan dulu. Kurang masih. Nanti yang kurang tambahin. Tambah ke sini, Kak. Yang penting konsepnya ngerti kali ya? Ya. Ngerti ya? Tadi masukin. Oh ya. Beda itu. Masukin, bukan masukin. Yang Apa? tadi mana? Yang Oh, itu RP kosong nggak? mana? Oh, udah benar yang ini. Masuk. Mas Rukin. Bukan Masukin beda tipis. Itu belum, tapi yang ini belum ya. Boronnya belum. Tuang dulu saja ini kurang. Ini belum. Belum. Iya, Kurang nanti sekilo. tinggal nambahin sekilo. Itu Mas Rukin itu. Mas Rukin. Masukin. Yang mana? Yang ini. Itu. Kurang satu. Kurang satu lagi. Jod lah. Aduh, ya. Satu lebih. Mohon maaf ya kalau ayah sering bercanda ya gini lah kayak aku. Ya. Kalau serius-serius amat ngantuk HP. Nah, lanjutin. Sekarang, dengerin. Ini sudah, ini sudah selesai. Belum, masih ada kurang. Tulis bahannya. Untuk khusus untuk generatif ya. Untuk generatif nanti jenengan anggap nih selesai nih 18 hari selesai. Nanti masukin apa? Masukin booster. Ya, booster. Setelah 18 hari ya. Ya, setelah selesai 18 hari ya. Jadi kan kita udah punya calon untuk 1000 liter dalam untuk cairan. KBR itu ya. Sebelah kiri. Ini yang generatif. Jadi untuk yang generatif masukin booster, terserah mau booster yang bikin sendiri yang pakai sawo juga monggo. Mau KBR yang dikembangkan oleh komunitas itu silakan, terserah kita semangat yang dipakai. So gini, kalau pakai yang dibikinan sendiri, ya kemudian aku sharekan itu dulu ya, itu butuhnya 100 liter Sampai 1 kilo. untuk yang total 1000 liter tadi. Kan kurang 100 liter Ya, Dua aja masih kurang. jadi nanti totalnya bakal jadi 1100. Iya, kurang ini dikit. kalau dua kan. Kalau kurang nggak boleh lebih. Kalau pakai KBR yang dikembangkan oleh komunitas, ya itu hanya butuhnya 1 liter.
pilihan mana aja sama aja kok hasilnya. Ya. Satu D. Dan paham? Yang salah. Hanya itu aja penambahan. Oke. Penambahan itu. Tapi awas dicampurkan setelah jadi. 19 hari. Total Ya. tetap 1000 lah ya. Enggak, totalnya bakal jadi 1.100. Tapi kalau pakai yang dari kita ya 1.001 malam. Ya, kalau yang ini untuk generatif ya. Tadi catatan yang untuk vegetatif sama namanya biotonik. Ya, kalau bikinan sendiri sama 100 liter. Kalau yang dari KP2M cukup 1 liter. Ya. Sebetulnya sama aja sih, cuma konsepnya kalau yang dikembangkan oleh kita adalah untuk ekstrak padat gitu. Ya gitu-gitu juga sih. Itu ya bodoh aja dia yang sama. Kalau buat sendiri 100. Selesai. Antum sudah bisa bikin pupuk vegetatif skala 1 ton. Biotoniknya berapa? Apa? Sama. 100 liter. Kalau yang bikinan sendiri. Besok-besok bisa nggak jualan? Mungkin nggak kasih uang kan, cuma jualan kasih label. Cuma, cumanya. Oke. Kalau jenengan buka angka anggaran dasar anggaran rumah tangga K2M itu ada salah satu pasal, apapun yang dilakukan oleh komunitas wajib 20% dari keuntungan disisihkan untuk umat. Itu nggak boleh ditawar. Ya terserah mau dikasihin ke anak yatim, yatim yang tidak mampu. Cuma kalau ayah nggak seperti itu konsepnya. Yang 20% aku nggak langsung dikasihin, tapi kita kumpulkan habis itu kita kasihkan dalam bentuk modal usaha untuk binaan kita. Logikanya tambah bilang duit kita apa tambah gede? Ini kan, misalkan kita nih bermain di ayam, hasilnya misalkan ada dapat 100 juta, bisa nggak untuk memodalin 100 orang? Ini sejuta, tapi dalam bentuk ayam, kandang, dan lain-lain, bukan duit. Kalau duit habis pakai HP. Bukan tambah kecil, malah tambah besar. Nih, masuk dakwah kan itu sebetulnya. Ya, paham ya? Monggo nanti diatur. Makanya sekali lagi jangan takut miskin dengan kita membantu orang. Ya, Bang Rizal. Tahu kapan bakal ya? Bisa dipakai ya. Jadi nanti, tapi sekarang jangan buru-buru lah bikin bangun KPD, nggak usah. Buktiin aja dulu ilmuannya, ya kan? Nanti setelah orang mulai tertarik, kita rangkul, saat dipandang perlu bangun sebuah kepengurusan KPD, tunggu dibentuk. Oke, dari situ baru kita tata manajerialnya. Terus ya, insya kita bisa memberi warna untuk Indonesia. Oke, ya. Sampai situ dulu. Ada pertanyaan nggak masalah RPRD? Dosisnya ya. Hah? Dosis. Nanti Aku tak bilangin dia tadi apa besok ya? cetakin. Maafin, itu kan tadi Ya, sama aja. kalau untuk Sama semprot aja. Sama aja. Ya. Dosis itu mau dikotor mau disemprot foto. sempat baca di Facebook kan kalau misalnya vegetatif itu kan NPK-nya kan 3:2:1. Betul, kalau itu bikin sendiri dengan organik murni. Ini kan kita oke, lanjutin. Pasti banyak pertentangan ya dengan bahan-bahan seperti ini. Wah itu gak organik ya, oh itu kan kimia. Aku pingin nanya, setelah berbentuk ion kation, nggak aman lagi nggak? Nggak ada. Bodoh amat lah, nggak punya dari apa. Mau dari makhluk hidup kek, mau dari batuan kek, mau dari kimia kek. Saat udah berubah jadi ion, kation, anion, itu nggak ada lagi istilah nama organik apa organik. Paham? Makanya aku pernah minta apa ke yang berwenang, tolong kalau perlu ditinjau ulang nih masalah aturan organik dan organik.
ketika tidak diuraikan, betul. Tapi ketika sudah diuraikan, nggak ada urusan. Amin. Oh, ada lagi nggak sebelum kita lanjut? Pokoknya ngerti telan aja lah ya. Pahamnya ada praktek nanti. Balik lagi. Apa? Maka kalau misalnya kita bikin pupuk tunggal gitu, perbandingan 3-2-1 itu tetap kita pakai Enggak. atau Ini kan kita kan dari bahan 1 kilo, maka harusnya ya 1 juga. Dulu aku pernah ngajarin 3-2-1 ketika M-nya diambil dari apa, P-nya diambil dari apa, K-nya diambil dari apa. K-nya waktu itu kan aku ngajarin dari sabut kelapa, ya kan? Aku P-nya dari batang pisang. Dulu aku pernah ngajarin itu. Setelah tak cek ternyata kandungannya itu harus 3-2-1 biar jadi 1-1-1. Paham? Paham. Ya sama aja dengan dosis ini gitu loh. Presentasi yang penting endingnya 1 ya. Jadi jangan itulah sulitnya aku kalau menerangkan dalam bentuk tulisan, kadang-kadang pemahaman orang jadi nggak sama. Tapi ini memang sulit. Udah? Ngerti? Harus. Jadi kalau untuk dosis budidaya nanti dengan silakan lihat aja di tabel nanti ya. Berapa puluh tuh jenis varian yang mau ditanamkan kalau untuk perkebunan keras gimana begini ada di semua itu kebutuhan masing-masing. Tapi yang penting apa, bikinnya yang harus bisa ya. Iyalah kuncinya apa, bikin RP-nya harus bisa, RP-nya harus bisa. Aplikasi manut aja lah, karena apa ya, kalau tidak sama. Oke lanjut sekarang pemahaman kedua. Banyak orang bercocok tanam kemudian ending-endingnya kurang begitu berhasil sesuai dengan keinginan. Kenapa? Karena kita nggak kenal dengan yang kita tanam. Kita nggak kenal dengan yang kita budidaya. Nanam padi, udah salaman nggak dengan padinya? Butuhnya berapa pupuknya nggak tahu, kapan makannya juga nggak tahu, guntingnya kapan juga nggak tahu. Kita nanam bunuh diri gitu. Kalaupun nggak lah ya siap-siap aja. Salah siapa? Salah sendiri. Oke. Nah tadi kan ada yang nanya masalah dosis. Jujur dosis nggak bisa disebutin hari ini. Kenapa? Gini. Aku ambil siapa jenengan aja, siapa namanya? Domo. Pak Domo ya. Udah nikah? Sudah. Udah punya anak? Sudah. Oke, itu bermain logika. Anaknya berapa? 3. 3. Setengah kreatif. Aku kreatif 6. Ya. Yang 2 belum kreatif ini. Kamu saking kreatifnya 6 ya, alhamdulillah. Anjuran pemerintah. Emang nomor 1 semua. Enggak, itu bukan doyan, kebetulan aja. Ini kebetulan cari enak, jadi anak itu gitu doang. Ya, ya. Kayak rezeki. anak tunggal Udah nih, kalau Cukup. jangan misalkan ibarat kita bermain logika, anggap dengan ini kita analogikan dengan tanaman ya. Oke. Dengan ketika masih bujangan, pagi-pagi makan sepiring untuk sarapan, makan siang sepiring, makan sore atau makan malam sepiring. Oke. Ketika sudah punya istri, apa masih sepiring berdua? Itu jangan-jangan pemain dangdut loh. Ya harus 2 piring loh biar dua-duanya sehat. Betul? Sekarang anaknya 2, 4 toh. Apa masih sepiring? Enggak. Paham maksud aku tadi? Ya. Paham. Jadi apa? Saat nanam dosis gak akan sama dengan saat sudah mulai bercabang, saat berbunga, saat berbuah. Kalau disamain kasusnya kayak kemarin, keriting lagi, kurus lagi. Kenapa? Ibarat dengan logika barusan. Bisa kita 1 piring berempat, bisa. Tapi aku harus ngapain? Kurang gizi. Paham? Ketika kita kurang gizi, insya Allah gampang sakit nggak? Gampang. Ya, saat kita udah fit, metabolisme kita takut, coba bener juga fit juga. Ngapain kita takut dengan virus? Nggak akan ngefit apa-apa. Bisa dipahami? Makanya nanti lihat tabel aja ya. Siap. Karena kalau dibilang, nah ini ya kita kan budidaya apa dulu? Apa bisa dosis tanam padi disamai dengan sawit? Ya nggak bisa lah. Tergantung umurnya juga, tergantung bla 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 banyak. Kalau itu tadi sudah tak rangkuman ya, tinggal kita pelajari aja.
dipahami? Ini tadi bermain logika kayak tadi Pak. Ya. Jadi ketika banyak permasalahan di lapangan, sebetulnya kesalahan sendiri. Apa? Kita sendiri belum ngerti yang mau ditanamnya. Ya wajar lah, hancur rumah perut terus. Coba kalau bisa, maka jadilah pengusaha pertanian untuk minimal diri sendiri. Jangan jadi petani. Nggak akan kaya kalau jadi petani serius. Ya. Nanti ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, oke. Kalau misalnya apa itu kalau yang pola yang satu lahan itu berapa macam tanaman itu? Tumpang sari. Tumpang sari. Tumpang tindih. Nah, tumpang tindih lah. Bagusnya pasangannya apa sama apa yang sekali ngocor itu langsung sekali kerja gitu. Gini, itu kan tergantung lihat fase dan lihat jenis. Misal, jangan misalkan mau tumpang sari antara tanaman sayuran daun dengan tanaman yang berbuah. Gak bisa di masa generatif. Maksudnya gini, kita mau tumpang sari dengan kebetulan kita lagi nanam cabai ini misalkan. Cabainya pas lagi berbunga, nggak bisa dengan pakai sayuran daun. Ngomong itu harusnya masuk vegetatif. Paham? Jadi kalau ingin tumpang sari dengan vegetatif saat mulai cabainya baru masuk karena masih sama-sama vegetatifnya gitu loh. Karena gini, kalau antum misalkan ini sayuran daun dimasukin dengan generatif pun nggak akan gede-gede, kerdil nanti. Ya, begitu kan sebaliknya. Ketika misalkan vegetatifnya kita kasih dengan apa, sayuran daun kan, misalkan kita masuk vegetatif, terganggu cabenya mulai berbunga, rontok. Di situlah kita harus ngerti, paham. Kalau cabai dengan bawang merah? Bodoh amat yang penting maksudnya ya berarti. Waktu timingnya. Dengan apa lagi? Oke. Mau dengan apapun monggo. Cabai dengan terong. Dengan apa lagi? Aku malah pernah ngawinin. Cabai-cabean. Bukan, kelapa dengan singkong, buahnya keren. Iya, Betul. getuk. Sip. Jadi sekali lagi ya, itu lihat masuk ya. Dengan apapun silakan. Cuma ayah ada saran, jangan ditanami yang kira-kira menjadi inang kesukaan sesuatu hal. Contoh, cabai rentan dengan kutu-kutuan. Sementara kalau kita tumpang sari dengan kacang-kacangan, kacang-kacangan itu menarik daya tarik kutu masuk. Jangan ditanami dengan itu. Ya, contoh, antum lihat perhatiin, nanam kacang panjang, itu pasti kutunya banyak, ya kan? Masuk hati mau ke kacang, ujung-ujungnya ikut juga, cabenya kena juga, paham? Nah, itu harus dipahami itu. Jadi yang kira-kira mengundang apa? Oke, sebaiknya jangan. Satu hal lagi contoh, dulu ada banyak tren, nanam padi biar cantik, ditanaminlah bunga-bunga berwarna kuning, warna oranye. Cantik kan? Cantik. Tapi besok orangnya sabrok-abrok. Kenapa? Orang mulang sangit suka dengan warna kuning. ditanaminlah di tanaman buah-buahan, alat buah datang HP. Paham? Ya, ini kayak gini, warna oranye kayak gini, alat buah datang. Gak percaya antum nanti duduk aja di kebunnya, cari kerubutin itu. Bisa dipahami? Nah, disitulah yang harus didengar nanti ya. Tidak semua yang orang lain kerjakan baik, belum tentu baik di kita. Lihat kondisi aja. Kalau nanam tumpang sari, lihat saat fasenya harus tepat. Jangan sampai bertolak belakang gitu loh. Ya. Oke, paham? Oke, gimana? Kan di apa? Di info ya. Petani.net. Bikin super vegetatif ya, lagi jalan seminggu. Tadi tanpa air lari ya. Sekarang udah fermentasi seminggu lah, yang 200 liter. Udah masuk air lari nih. Maksudnya gimana pertanyaannya? Ya, Pertanyaannya gimana? Aku nggak ngerti. kan tadi tidak pakai air lari ya untuk Gini, vegetatif. gini. Ini pelajaran tingkat 2, pelajaran tingkat 1, tingkat 3, dengan nomor. Makanya aku bilang dari awal tadi, kosongkan hari ini.
itu pelajaran waktu masih SMA. Ini kita sekarang lagi S3 loh. Oke, paham ya? Paham? Jadi yang kemarin ikutin apa adanya sesuai yang petunjuk yang kemarin. Gak usah berpikir jadi samakan dengan hari ini gitu loh. Masa lalu. Nanti kan generatifnya belum bikin ya generatif. Nah, artinya terserah. Kalau mau bikin yang pola yang lama, ikutin apa adanya yang lama. Jangan digabungkan dengan yang sekarang. Ujung-ujungnya itu makan mulut sendiri. Berarti yang generatifnya jangan pola yang sekarang ya. Terserah jangan. Ini atau yang Mau yang mana juga. Cuma gini, jangan digabung-gabung. Ngerti? Ya, maksudnya kan ilmu yang generatif. Monggo, terserah dengan. Mau RG-nya pakai yang ini silakan. Mau pakai konsep SG yang lama juga silakan. Terserah kamu. Walaupun vegetatifnya yang dulu ya. Monggo, podo wae. Selama itu dipakai caranya sesuai dengan diarahkan. Paham? Ah, ya. Paham ya? Paham ya? Jadi gini maksudnya. Ya bisa nggak aku pakai pola SG super generatif? Ini dirinya gitu-gitu juga kok. Bedanya SG bukan bionuklir. Ini bionuklir, ini bisa sekilo. Yang kemarin kan harus sekian kilo. Tapi jangan dicampur aduk, mulut sendiri nanti malahan yang pemahamannya. Mau pakai pola yang daun-daun 2014 juga silakan aja, tapi harus konsisten aja di situ yang dipakainya. Jangan dicampur aduk, pusing sendiri nanti malahan. Ya, bisa dipahami? Ya. Oke, paham ya? Makanya aku bilang, ketika sesi hari ini, maka hari ini yang dipakai. Yang lama, tinggalin aja. Boleh nggak digabungkan dua-duanya? Ya tapi harus konsekuen. Yang lama mau dipakai emang enggak, tapi aturan yang lamanya dipakai beneran gitu, jangan dicampur aduk. digabung. Bisa dipahami? Ya, lanjutin. Masih berkaitan dengan pertaniannya. Pupuk sudah, vegetatif sudah, apa lagi tadi? Generatif sudah. Tinggal gimana cara menanggulangi. Oke. Cara bikin apa? Cara bikin Roma ya. Nah, bikin Roma. Sekarang gini. Bahannya udah tahu. Gampang kok. Jangan ada di grup atau di informasi udah sama. Cuma yang terbaru, ayah tambahkan akatuba ya. Kalau ada. Ya, akatubanya nggak ada. Boleh nggak? Ya mau gua versi yang mana aja jangan pakai. Yang penting kuncinya apa? Komposisinya harus sesuai dengan versi yang mananya gitu loh. Jangan sampai gini, di versi yang kedua misalkan mohon maaf, ini contoh ya, misalkan di situ ada kebutuhan misalkan daun sirsaknya misalkan harus 100 lembar. Versi ketiga 40 lembar, tapi nggak ada ini. Jangan paro-paro kan, ini pakai ini, nyomot ini, ujung-ujungnya nggak akan benar. Jadi ketika mau ngambil versi yang manapun silakan, tapi aturannya itu semua sesuai dengan versinya masing-masing. Karena itu komposisinya udah boleh ngitung. Ya. Jangan campur aduk gitu loh. Jadi yang mana aja terserah dengan yang mau pakai. Artinya lihat dari beberapa versi apa yang ada di daerah jenengan itu aja yang dipakai, nggak usah pusing-pusing. Mentang-mentang versi baru ada akatuba, stres kabeh kan. Ini kan atau yang ada yang mana versi itu ada nggak ada ya udah itu aja bodoh kok. Ngerti ya? Sama aja kok. Bisa dipahami nggak? Nanti sama aja teknik prakteknya ya. Yang penting kuncinya apa? Bahan bakunya harus tepat. Contoh, itu yang ada di sebelah apa? Bukan, yang untuk Roma. Ajis mana Ajis? Jis, ini Jis. Ada satu pertanyaan boleh? Ya. Hah? Pertanyaan saya. Bang Ede. Kan ada yang bilang kalau penggunaan pestisida sejenis itu bisa membuat resistensi Apanya? hama gitu kan. Karena kita nggak ngerti dosis yang tepat. Dosisnya Sama aja dengan konsep tadi apa? Mikroba bisa mengeluarkan residu kimia. Saat dosisnya rendah, dia malah tambah kuat. Artinya tepat bahannya, tepat bikinnya, tepat dosisnya. Selesai. Paham
sana itu. Aturan dosisnya gimana ya? Ya nanti ngikutin anjuran yang ada. Siap. Ya mana? Tadi borong yang kurang 1 kilo. Masukin. Masukin. Bahan rumah ya. Masukin aja. Ya. Hanya masukin ya. Aku nggak ngajarin cara bikin, tapi nunjukin mana bahan yang benar. Oke? Cik, tolong bahannya terus. Mas siapa? Bantuin aku. Mas, bahan rumah mas. Ini yang udah bagus katanya Kang Ahmad ya. Kang Ahmad bikin versi yang mana? Versi yang ada banyak. Yang satu banyak ya. Jangan waktu bikin kemarin akar tubanya, akar tuba jenis apa? Oh, tuba itu ada macam-macam loh. Yang bukan, maksudnya ada yang merambat kan, ada yang perdu. Ada bawa ini ya, sepal. Enggak, ngambilnya masih ingat nggak yang merambat? Iya, yang merambat. Yang merambat. Karena ada yang merambat, ada yang perdu. Yang merambat pun ada dua macam, ada yang berduri, ada yang enggak. Yang dipakai yang mana? Yang merambat, yang ada durinya. Itu yang paling bagus. Nah, semuanya ada kandungan racunnya, tapi kekuatannya nggak sama. Yang paling kuat itu apa? Tuba yang merambat dan berduri. Kalau nggak ada, ini tak cari yang punya. Orang di stek ditancapin aja nunggu kok. Ya. Kang Ahmad bawa nggak? Bawa tapi udah dimintain sama teman-teman. Satu karung habis. Mau tak liatin tapi. Contoh aja. Karena yang ada di ayam udah diekstrak. Ini aku ada 20 liter tapi udah ekstraksasi ya. Ya, itu dari nggak tahu berapa kintal ya kan. Udah tadi diekstrak. Kalau yang pakai daun mimba, Terserah gimana mau pakai yang mana ya. Mulai. Ya. Dah, tolong bawa golok mana tadi golok? Itu Pak. Ini. Ini apa nih? Pinang. Coba ini pinangnya bener apa enggak? Ya. Ambil satu. Karena ini gini. Betul sih. Antum ngumpulin bener, ya. Pinangnya ada, ini ada, tapi pinangnya bener apa enggak kan nggak ngerti. Ya. Salah, nggak ada efek sama sekali. Boro-boro detik-detikan kayak Ahmad mati langsung mati, yang ada malah joget nanti. Ya. Kebal. Ahmad nggak tahu gimana caranya mati. Jilat. Nah, antum praktekin bukan gue. Aku cuma ngomong aja. Ini caranya. Berdirilah berdiri. Biar yang lain lihat. jilat. Sana ya. Dengerin. Tengah dong. Gini, Rin. Apa namanya tuh? Pinangnya antum belah dua dulu. Habis itu tempelin ke lidah. Minimalnya 7 detik. Coba tempelin ke lidah. Kalau kesatnya nempel sampai berapa menit, bisa sampai 10 menit, itu yang dipakai. Tapi kalau jenengan tempelin ke lidah, lepas, kesatnya langsung hilang, walaupun sedrek, gak ada efeknya. Paham? Jadi apa? Maksudnya apa? Tepat bahan baku seperti ini. 7 detik bro. Ya? 7 detik. Coba yang lain cobain biar ngerti. Ayo. Ayo kurang Oh, penjajal kabeh nang nyong. Barusan yang bekasnya itu enak tuh. Wis gendang kok ngene. Jadi beberapa menit itu masih nempel. Kesatnya masih tetap aja nempel di lidah. Nah itulah yang dipakai. Insya Allah mujarab akan jadi anti insektisida. Yes. Ya, bukan sekedar asal. Minta aku. Ya. Yang orang jauh tuh. Tapi kalau yang muda ataupun sebaliknya yang tua ditempelin lepas itu nggak ada kesat-kesatnya. Nah, itu nggak dipakai. Walaupun stroke nggak ada efek, nggak akan mati. Paham ya? Ya. Paham maksud saya? Itu untuk buah pinang. Lanjut. Mana bahan yang sudah ada? Oh ini nih. Bukan, tolong bukain, tolong bukain. Biar silurannya kelihatan. Ini kalau mau nanam gampang kok, ini nakal kok, cepat numbuhnya ya. Patahin, tancapin jadi itu. Ambil aja kan satu kalau mau nanam. Kartu, Bang. Kartu, Bang. Ya, ini
pohon tua. Ada juga yang bilang jenuh. Ya. Nah ini yang middle. Ada itu middle apa? Dia ngelambat tapi tidak berduri. Usahakan kalau pengen bagus itu yang ada durinya, jenisnya dulu berduri. Tapi ini juga bisa ya? Bisa. Gampang kok ngetesnya ya, antum bikin, terus minum langsung. Kalau versi ya. Masuk ke kiri berarti bagus kan gitu. Awas, dengerin. Kamu gantiin. Awas, yang diambil itu akarnya, bukan batangnya. Coba kamu tunjukin, mana akarnya? Ini akarnya. Ini tunjukin ke yang KB. Oh. Antum, nah, gitu. Jangan tinggi-tinggi, teteknya bau nggak? Pakai roll enggak? Oke, tolong perhatiin. Mana akarnya? Ayo, urut dengan. Itu. Yang di bawah. Mulai dari batas mana, Mat? Itu. Sini sampai sini. Ya. Maksimum 10 cm dari batang masih ada. Tapi yang kalau sempurna, ambil hanya bawahnya aja. Ya, dari pangkal ke bawah. Itu yang paling benar. Bisa dipahami? Paham nggak semuanya? Ya. Ini yang meramat begini ya, yang meramat. Ada juga yang perdu, tapi itu nilainya kecil banget. Butuhnya bisa 10 kali lipat dari yang biasa. Ya. Kebutuhan untuk satunya apa? Ini 20 batang sejengkal panjangnya, ya, atau 20 jengkal. Ya. Tolong ambilin akarnya biar semua yang ngerti. Terus tolong bahan yang lain coba lihat. Oh. Aku lihat. Bawang. Kalau bawang putih nggak usah dibahas ya. Semua tahu soal bawang putih. Tapi awas, ngerjainnya sak kulit ya. Ya. Tahu nggak ini apa? Kacang kecil. Ini kacang babi. Oh, kacang babi. Ya. Kalau pingin benar-benar efektif, detik-detikan langsung mati seperti yang diceritain Ahmad tadi, paduan akar tuba dengan babi ini kacang babi ini lebih dari ini. Ya. Paham ya? Yang diambil Babinya. Repot ya harusnya. boleh daunnya. Kan gini, kalau kita ngandelin harus dari buahnya ini berat ya. Antum boleh dengan daunnya aja. Ya, jadi cukup dengan daunnya. Wah, banyak. Cuma kebanyakan orang nggak tahu gitu loh. Biasanya di kebun-kebun. Nanti ikutin aja tuh ya. Ada. Nggak ada. Yang penting ngerti ya benernya yang mana gitu. Itu daunnya kayak gitu. Ini kalau ngelihat ada buahnya ya seperti itu buahnya. Ya. Buahnya kok ini di kebun-kebun terlantar banyak bener yang gini. Juga banyak. Lagi nih. Apa ini? Terus tembakau gini, bentar. Tembakau boleh pakai yang segar, artinya yang daunnya masih hijau. Boleh juga yang sudah dikeringkan. Ya. Kalau pingin bagus, carilah tembakau yang warnanya semakin hitam semakin bagus. Ya. Ini serintil, ini dari Gunung Sumbing ini, bukan ini dari Temanggung. Kalau yang dibuat oleh nenek-nenek itu Sama aja. Pokoknya semakin hitam semakin bagus. Tapi caranya gimana? Isop. Cara ngambilnya gimana? Dicelup air. Diseduh air panas. Ya. Itu airnya aja yang diambil, yang dibuang. Pakai gula ya. Kalau bikin kenyang ngerokok, gula aja. Kenyang. Jadi pahami? Jadi boleh pakai yang masih segar, boleh yang sudah jadi. Terserah di tengah. Yang mana aja. Sama-sama diseduh ya. Oke.
sama-sama ditutup. Nanti cara bikinnya nanti ya, yang penting sekarang bahannya dulu. Antum mau pakai jahe silakan, nggak pun nggak apa-apa. Tapi cara saya pakai. Ya. Ini jahenya kebetulan jahe apa nih? Gajah. Gajah. Ini jahe gajah atau jahe biasa? Jahe biasa ya. Gajah anakan. Biasa. Kan gajah. Ya biasa ya, bukan gajah ya. Kalau pengen bagus pakai jahe emprit atau jahe merah. Kalau pengen bagus. Kenapa pakai? Biar bukan kalau ini kan untuk insek, buah pinang, akar tuba, sama tembakau ini untuk insektisida. Ketika ditambahkan dengan jahe, dengan bawang putih, ini pun berfungsi ganda, jadi fungisida juga. Ya, kita mau bikin triple di sini. Kita bikin tiga pun jadi satu. Ya. Boleh nggak ya kita cuma pakai tembakau, akar tuba, kacang babi, tok boleh, tapi hanya berlaku untuk insek saja nanti. Bunginya nggak bersatu, nggak berfungsi. Kasar aja kan? Paham ya? Oke, lanjutin. Kunyit kalau nggak salah harusnya. Ya. Ini juga sama untuk kunyit ya. Perpaduan jahe, bawang putih sama kunyit. Kencur juga, kunyit juga harus ada harusnya. Kunyit kan ada. Perpaduan 4 macam ini fungsinya kuat, bahkan bisa ngalahin antrak kalau nggak pakai. Tapi ini 4-4-nya harus ada. Apa? Bawang putih, jahe, terus kunyit, kencur. Insya Allah, atek bisa teratasi. Apalagi? Nah nih. Ini yang paling susah. Ini kalau susah. Depan ke bawah. Dan susah, ya. Hah? Jadi awas. Ketika jenengan ngambilnya itu tidak boleh ke ujung. Kalau pohon sirsak itu kan ini kan berjari dia, berhadap-hadapan kan. Jadi 8 ke bawah. Jadi bukan, aduh, ada contoh daunnya enggak tuh? Nah, tuh. Oh, yang di atas kelihatan. Itu kan berhadapan-hadapan kan ya? Ya. Itu dihitung coba. 1, 2, 3, 4 itu nggak ada yang kepake kalau itu sirsak. Yang di ujung. Ya, jadi Daun muda. dari ujung ya. Nah, ini adalah kelapa tahi. Ini hitungnya gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. nah, hanya ke bawah yang Iya, bawah. dipakai. Yang atas nggak boleh dibawa. Percuma, nggak ada racunnya. Paham? Ya? 8 sisi berarti 16. Jadi nggak tolong pulang. Bukan itu 1, 2, 3, 4, 5, bukan begitu hitungnya, tapi 8 baris. Paham ya? Nah, ini sudah dibuktiin, langsung bagus. Ya. Bahkan dengan dosis 50 mili aja bisa gosong loh itu tanamannya. Hati-hati itu. Ya. Termasuk ketika jenengan bermain di herbal. Daun ke-7 ke depan menggumpalkan darah, daun 8 ke belakang mengincarkan darah. Itulah uniknya. Ya. Karena ini pakai untuk kanker. 7 ke belakang itu untuk kanker. Jadi kalau jenengan ngerebus daun sirsak, kalau benar daunnya, insya Allah kanker sembuh. Banyak orang yang minum rebusan daun sirsak udah 6 bulan malah tambah bengkak. Kenapa? Salah ngambil. Salah resep. Paham ya? Ya, lanjutin. Apa lagi? Serai, mana serai? Serainya enggak? Ini segitu banyaknya. Aduh, nggak kelihatan. Yang diambil apa? Akar sama batangnya. Nah, 10 Setinggi cm. 10 cm. Ini serabangnya pasien. Ini nggak tahu, serai biasa. Tapi Biasa. biasa. Ini ada alasan. Kenapa akar sama batangnya 10 cm? Gini maksudnya.
Aku ngambil racunnya ke bawah, tapi batangnya aku butuh untuk resipen, untuk pengusir dari wangi-wangiannya. Itu sebetulnya. Ya. Jadi batang ke atas sebetulnya nggak pakai pun nggak masalah. Rambutan. Kalau racunnya adanya di sini. Oke. Tapi kenapa yang masih pakai 10 ke atas? Untuk resipen, untuk penolak dari wanginya serai tersebut, aroma itu biasanya nah, dia nggak suka sama datang nanti. Nggak apa-apa tuh nggak apa-apa. Ya. Sudah, apalagi coba yang kurang? Cabai rawit. Cabai merah. Cabai rawitnya wajib yang sudah berwarna merah. Oke. Nah, terus apa lagi? Apa lagi ayo? Apa lagi? Daun sirih. Ya, sirih terserah. Mau yang hijau, yang merah, yang hitam, yang macam-macam. Ya. Tapi kalau ingin bagus, pakai yang merah. Kalau ada, kalau nggak ya nggak apa-apa. Itu mau yang tua, mau yang muda, nggak masalah. Sirih fungsinya apa? Menguatkan semua bahan ini. Penguat ya. Jadi ketika misalkan racun dari tuba, misalkan kekuatannya tadinya 1, kalau ditambahkan sirih, dia bisa jadi 2 kekuatannya. Penguat ya. Fungsinya begitu. Double action. Ya. Plus apa? Penembus kulit. Makanya tetap hati, karena ketika disemprotkan racun yang tadi dibuka oleh daun sirih, kandungan daun sirih untuk membuka masuk ke dalam serangkanya atau ke dalam rumahnya. Makanya bisa hitungannya 3 mati. Paham ya? Terus ya? Apa? Nanti kita praktikin ya. Sama aja. Sama aja. Gak masalah, bebas. Masalah. Ya. Yang Coba. tua yang muda ya? Terserah, bebas. Mau tua boleh, mau nggak tahu. Gak ada masalah. Kalau nggak cuma segitu-gitunya, tapi maksudnya luar biasa loh kalau bener bahannya. Daun bougainville ya. Apa? Kan pernah ada saya Terserah, itu beda lagi komposisinya. Ya, udah sederhana ini aja udah cukup. Ya, nggak usah nyari-nyari yang lebih muat lagi kan. Bisa dipahami? Ini untuk fungsinya apa? Dia insek juga, pestisida juga, fungisida juga. 3 fungsi. Nah, makanya ngambilnya satu buah dulu dari satu itu, jangan belah dulu bener nggak, karena satu manggar biasanya sumur, ya, biar nggak mau banjir nantinya. Ya, contoh nih, saat ngambil ini ke pohon ya, ambil dulu 1 buah, belah dulu, ambil dulu, oh benar ya, oh iya, jangan main tepas gitu aja, ujung-ujungnya nggak kepake, kabeh kan sayang, paham ya? Ini untuk ramuan organik aman. Ulangi, IRR ngembangin sama yang lain insya Allah gak susah, nanti silakan praktekin sendiri ya, silakan istirahat. Yang kedua, bikin pupuk nutrisi baik vegetatif udah, aroma udah. Ada lagi? ACR. Oke, tulis. Boleh minta tolong nggak? Ambilin air minum. Harus nih. Ada nggak? Sama ya. Sama. Habis gelasnya. Silakan ditulis cara membuat aja ya. Nanti jamur revo. Yang pertama, kapur. Kapurnya kapur yang suka dipakai buat bangunan. Kapur mentah, kapur gamping. Kalau jenengan ambil masukin ke air dia masih mendidih. Oh, yang
Masih gamping itu. Gamping ya. Masih batu. Gampingnya. Yang masih gamping ya. Iya, bukan yang berupa bubuk itu kan ya. Nah. Jadi kalau dimasukin ke air dia nggak reaksi nggak bisa dipakai. Ya, yang benar. Yang diambil Kampingnya. Ya kapurnya. yang di dalam. Nanti bahannya aja dulu. Jadi, kapurnya 2 kilo. Ini untuk satu komposisi ya. Ya. Terus belerang. Belerangnya 1 kilo. Ini kalau yang dekat gunung-gunung kawan itu banyak sih. Ada banyak. Bondowoso banyak. Kawijen. Gunung Kawi. Tempatnya. Terus minyak goreng. Terserah mereknya apa, mau Bimoli kayak mau Sanminyak kayak mau apa, Fortune kayak mau apa ya. Apa ya? Berapa? Kata nggak terima sakit kan ya? 1 1 liter. Satu. 1 liter. Harga 22.000. Terus sunlight. Sunlik. Kalau pakai sunlight setengah liter. Kalau pakai Mama Lemon 750 mili. Terserah pilih yang mana aja. Sunlight 500 mili setengah liter. Kalau Mama Lemon 750. Boros ya mama ya. Kalau mama lu Mama gitu sih. kilo Mama sih gitu. Mama gitu ya. Mama 750. Cara bikinnya awas. Salah bikin gak ngepek. Ini konsepnya gini cara bikinnya. Dengerin. Tadi kan kita ada kapur. Oke. Caranya ambil air 5 liter. Dalam wadah. Ya. Kapur tadi kan 2 kilo. Oke. Masukin ke wadah yang sudah dikasih air. Awas 5 liter airnya. Biarin aja, tutup aja. Nanti kan berpulang sendirinya dia. Panas biasanya kan. Ya. Nanti lama-lama dia kan jadi kayak bubur. Hancur. Kalau dibiarkan lama malah jadi kayak semek tadi lupa ya. Ya pokoknya sampai betul-betul hancur biarkan sendirinya. Terus tadi kan ada belerang, oke? Belerang ditumbuk sampai jadi tepung. Kalau misalkan belinya jenengan dalam masih bertepungan itu wajib dihaluskan dulu. Tapi kalau sudah betul-betul tepung nggak usah. Ya. Nah caranya gini. Anggap tadi kapur sudah dalam keadaan jadi bubur ya. Oke, ambil lagi air 5 liter. Rebus dalam keadaan betul-betul mendidih dulu. Ketika jenengan prakteknya masuk dulu baru dididihkan, nanti warnanya akan ke biru-biruan. Ya, itu artinya salah. Ya, tapi kalau jenengan jerang air dulu sampai mendidih, baru belerangnya masuk, kapurnya masuk, nanti warnanya jadi kuning ke hijau-hijauan. Itu yang benar. Paham? Ya. Mendidihkannya sih sama konsepnya, tapi saat masukinnya nggak benar, nanti nggak benar hasilnya. Ya. Jadi nanti kelihatan warnanya harus menjadi apa? Kuning kehijauan, itu yang benar. Kalau warnanya ke biru-biruan, itu nantinya gagal, nggak jadi. Paham ya? Kuning sama seperti warna belerangnya berarti ya. Ya kuning kehijauan. Kalau belerang kan kuning bener kan? Nah nanti kuning kehijau-hijauan warnanya. Ya. Itu masukkannya pas mendidihnya tapi Dia lagi mendidih. jadi baru masuk belerang sama Jadi kapurnya. setelah benar-benar mendidih, baru masukin belerangnya, baru masukin kapurnya. Tutup, jangan, nggak boleh. Jadi selama masuk wajib diaduk selama 1 jam. Jadi sampai diaduk-aduk sampai berubah warna airnya jadi kayak teh pekat. Kalau nggak diaduk nggak akan berubah warnanya, tetap aja warnanya teh. Lama? Aduk. Arah aduan, secara jarum jam apa ke kiri?
Kalau ayah bisa ke kiri. Ke kiri ya. Lebih cepat nanti dia. Ya. Proses apa? Proses menyatukan belerang dengan kapur. Kalau tidak, tetap masing-masing nanti tidak bercampur. Ya. Jadi saat pendidikan bukan ditutup, malah harus sambil diaduk-aduk sampai warnanya jadi kayak pekat, kemerah-merahan. Paham? Sampai situ paham? Mas loh, ini bahan bener, kalau caranya salah nanti nggak jadi loh. Yang seduhan Capek kapur tadi nanti. sama airnya apa enggak? Apa? Yang seduhan Bisa semuanya mas, orang nanti juga kayak bubur kok. 5 liter sih kayak bubur, nggak ada airnya. Kayak bubur yang lengket gitu ya. Paham ya? Ulang ya. Jadi yang 5 liter pertama untuk merendam kapur, yang 5 liter lagi apa? Untuk merebus air. Setelah benar-benar mendidih, masukin kapur yang sudah jadi bubur tadi, kemudian juga sama belerangnya, aduk selama 1 jam sampai warnanya berubah jadi kemerah-merahan kayak teh aja lah, kayak teh, air teh pekat gitu. Aduk selesai 1 tahap. Oke, paham ya? Nanti setelah itu matiin apinya, simpen, gak usah diapa-apain, kerjainnya besok. Jadi didiamkan selama sehari semalam sampai nanti ada 2 lapisan. Lapisan atas air kayak teh, lapisan bawah ampas yang campuran belerang dengan kapur tadi. Yang diambil hanya airnya tok. Ya, ampas ya, taburkan aja ke lahan. Jangan dibuang sayang. Ya. Tapi enggak usah keras. Enggak. Tapi awas, ketika lahannya pH-nya 5 dikasih taburan itu, dia akan tambah turun. Karena belerang sifatnya menunjukkan keasaran. Ya. Kalau aku nggak pernah dibuang, dijual. Masih bisa diproduksi lagi, tapi nanti. Ya. Sekarang ini aja dulu atu-atu. Dan lanjutin. Anggap kita sudah simpan selama 1 hari ke malam, ya. Ditutup Nah, ya? apa? Ditutup. Bebas terserah. Ya. Nanti yang diambil apanya? Airnya saja. Biasanya jadi sekitar 6-7 liter. Biasanya. Ya. Anggap sudah dapat air tersebut, baru besoknya kita proses langkah kedua. Apa? Apa tadi? Menggabungkan sanlet dengan minyak goreng. Kenapa ayah pakai minyak goreng? Untuk penapa. Pekat. Fungsinya katanya gitu, tapi yang pokok bukan itu malahan. Bukan. Kandungan minyak goreng tersebut, ya, ketika bisa menempel ke pori-pori daun, maka jamur apapun yang datang dari luar tidak akan bisa nembus. Ya, nggak bisa terus karena pori-porinya terlindung. Paham? Ini sebetulnya oke, nggak usah dibahas. Paham? Oke, lanjut deh. Semakin bagus kualitas minyaknya, semakin bagus nanti kualitas. Aku pernah nyoba itu yang paling bagus pakai merek dari Bimoli. Ya, dibandingkan dengan merek yang lain itu lebih bagus. Bimoli tahan sampai 10 hari menghabisi daun. Kesimpulannya, antum menanam buah melon musim hujan, aku berani. Kalau pakai itu, nggak pakai itu, wah salah buah. Itu rahasianya. Itu rahasianya yang aku ajarin ke si Toto. Makanya dia berani nanam walaupun musim hujan tiap hari. Itu Rahasianya sampai. minyak sama air bisa menyatu. Ah, diam dulu nanti aku berani. Ulangi. Itulah kenapa kita harus pintar gitu ya. Ya aku kan dulu kan backgroundnya kimia-nuklir, aku ngerti itu. Nanti kita bisa bahas ya. Jalan jadi fungsi minyak disusuk itu bukan pelapis, bukan. Oke, bukan apa, bukan perekat, bukan. Justru aku pengen apa? Melapisi daun. Terus melapisi batang dan lain-lain. Semakin baik kualitas minyaknya, insya Allah semakin tahan lama dia melindunginya. Jadi ketika datang jamur dari luar, itu nggak akan bisa menyerang.
Satu. Yang kedua, nutrisi buat yang sedang terang penyakit. Ketika kena patek dilapisin itu, insya Allah cepat pulihnya. Ya. Kenapa? Energi metaboliknya tinggi. Paham ya? Jadi nggak angkas bukan sekedar itu. Perekat justru aku ambil dari apa? Dari mama lemonnya atau dari sunlightnya. Perekatnya aku pakai itu. Permasalahannya, kenapa aku pakai mama lemon atau sunlight? Kita kan nggak mungkin yang protein minyak dengan air. Pasti tidak akan bergabung. Oke, ya kan? Agar minyak bisa terlarut dalam air harus dikasih basa. Perbandingannya 1:2. Jadi fungsi sunlight itu adalah apa? Agar bisa melarutkan minyak dengan air nantinya. Paham? Itu maksudnya. Tapi ada double ganda. Kenapa? Sunlight tersebut bisa menjadi perekat juga. Ketika dicampurkan dengan Roma, semakin kuat kandungan Roma. Kalau dengan nanti aja harga dengan Roma, semprotin, bukan hanya jamur yang teratasi, hama pun akan teratasi. Tapi dosisnya harus tepat, kalau nggak kebakar nantinya. Nanti ikutin aja lah petunjuk di. Iya, biar ngedit kerja tuh. Bisa dimikan. Paham? Lanjut. Jadi caranya minyaknya masukin ke blender. Oke, sunlightnya juga masukin ke blender bareng. Habis itu di blender sampai jadi buih seperti susu putih warnanya. Antum ambil, silakan masukin ke air. Terlarut minyak. Ya, itu hukum kimia larutan di situ ya. Ketika basah dicampurkan dengan asam, maka akan jadi metal. Jadi bisa terlarut lagi. Kalau hanya minyak, toh nggak akan bisa terlarut. Bisa paham ya? Oke, anggap sudah seperti jus kayak susu ya. Baru gabungkan dengan air. Yang mana? Yang kemarin, yang belerang sama kapur. Gabungkan empat-empatannya, selesai. Antum punya aja. Aku buka rahasia pabrik sendiri loh ini. Ya. Bisa dipahami? Cara buatnya begitu ya. Jadi sekali lagi, kapurnya 2 kilo, belerangnya 1 kilo, itu dikerjain dulu hasil pertama. Yang kedua, minyak gorengnya 1 liter, Sunlight setengah liter, gabungkan dengan cara di blender. Setelah semuanya siap, gabungkan dua-duanya, selesai. Artinya ya. Aplikasinya mau digabungkan dengan Roma pun silakan. Kalau untuk takarannya Apa? Nanti ngikutin aja di buku ada ya. Ya tergantung dari hama apa yang lagi kita hadapi. Apa? Selama ini aku naruh sampai 1 tahun nggak masalah. Kalau pengen nyoba, jilat aja. Kalau rasanya pahit, ajarannya bener. Apalagi sampai rumah sakit ini ya. Bener banget. Bisa dipahami sama itu? Bisa. Ya, itu cara pembuatan aja. Gampang ya? Gampang kalau udah tahu. Yang nggak gampang kan kalau nggak ngerti loh. Yang penting alur teknik pengerjaannya harus benar. Itu aja. Ya. Awas. Seperti yang bilang tadi, saat mendidikan kapan harus mendidik dulu. Karena apa? Dari warnanya kelihatannya. Kalau warnanya nanti ketika diaduk-aduk kok warnanya kebiru-biruan bisa salah. Ataupun keabu-abuan ya, abu-abuan sudah dijaga, tidak bercampur. Ya. Boleh nggak ya ditambahin dengan tembaga, yubrum atau terusi? Silakan. Nggak pun nggak apa-apa, cukup itu. Ya.
biasanya terusin kan. Ya. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa. Ayah nggak pernah pakai. Ya. Kamu nggak pernah pakai. Udah, bisa dipahami? Kita sholat asar dulu yuk. Habis itu nanti kita lanjut. Bagi yang mau nyobain apa? Bikin Roma, kita praktekin aja sama hadisnya. Ya nanti. Cinta itu dulu deh. Mau nyobain Roma, Jangan kayak gitu anjing. Ya istirahat dulu ya.